Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan coba mengulas kembali tentang materi-materi yang pernah kita pelajari sebelumnya dari mulai sebelum setelah UTS sampai kita menghadapi UAS pada semester ganjil kali ini. Jadi apa namanya yang perlu kita garis bawahi bahwa kita ulang kembali bahwa pengolahan citra digital ini adalah bagaimana proses memanipulasi citra menggunakan algoritma, di mana pengolahan citra digital ini adalah proses memanipulasi citra digital menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan kualitas citra, mengekstraksi informasi, serta menganalisis dan mengenali objek dalam citra tersebut. Ada beberapa proses yang harus dilalui dalam pengolahan citra digital ini. Yang pertama adalah proses dari mulai akuisisi hingga interpretasi, di mana pengolahan citra digital itu sendiri melibatkan serangkaian tahapan seperti akuisisi, pre-processing, kemudian segmentasi, kemudian ekstraksi, dan analisis untuk menghasilkan citra yang berkualitas dan informatif. Tahapan selanjutnya adalah akuisisi citra digital, di mana akuisisi citra digital ini proses pengambilan citra dari dunia nyata menggunakan perangkat kamera, scanner atau sensor CCD atau CMOS, di mana dalam proses akuisisi citra ini menghasilkan output citra digital berupa piksel yang dapat diproses lebih lanjut untuk analisis, di mana yang seperti kita tahu bahwa piksel adalah ukuran terkecil dalam sebuah gambar ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai ukuran piksel di 10 kali 10 berarti kita mempunyai CMOS atau CCD atau end sensor itu dari 10 kali 10 ya. 10 sensor kali 10 sensor untuk dianalisis dan diproses lebih lanjut untuk dianalisis. Kemudian ada yang namanya proses pre-processing, di mana proses ini adalah menghilangkan noise dan meningkatkan kontras. Dalam pengolahan citra, pre-processing bertujuan untuk menghilangkan noise yang mengganggu dan meningkatkan kontras citra. Teknik seperti filtering dan histogram equalization menggunakan untuk memaksimalkan citra sebelum analisa lebih lanjut. Jadi apa yang kita lakukan untuk namanya meningkatkan kualitas gitu, ada namanya proses pre-processing, di mana sebelum melakukan proses yang selanjutnya kita harus persiapkan dulu citra yang akan kita proses sedemikian rupa agar noise-nya tidak terlalu mengganggu, kemudian kontras citra juga lebih jelas. Kemudian ada yang namanya segmentasi citra digital, di mana segmentasi citra digital ini adalah proses penting dalam proses pengolahan citra digital untuk memisahkan objek dari latar belakang. Yang metode ini umum digunakan untuk thresholding, data tepi, dan segmentasi berbasis region, yang semuanya membantu analisis lebih lanjut, dimana kita kalau misalkan membuat segmentation itu bagaimana kita membuat suatu objek terpisah dari latar belakang, sehingga kita ada yang namanya kalau kita misalkan segmentasi pada foto, kita bisa membuat atau menghilangkan background, kemudian membuat background atau mengganti background dengan solid, dengan gambar yang lain dan sebagainya. Itu adalah proses segmentasi. Kemudian yang selanjutnya ekstraksi ciri dalam pengolahan citra, di mana proses ini juga penting dalam pengolahan citra, di mana karakteristik krusial seperti bentuk, tekstur, dan warna
digunakan dalam dalam klasifikasi dan pengenal pola objek. Ini yang biasanya digunakan dalam analisa objek lebih lanjut, biasanya di pengelasan, bagaimana proses ada pengelasan ini lebih ada yang yang bentuk lasannya kurang bagus atau ada crack dan sebagainya. Itu pengolahan-pengolahan yang lebih dalam ekstraksi ciri dalam pengolahan citra. Kemudian dalam proses selanjutnya adalah analisis dan interpretasi citra, di mana artificial intelligence dan machine learning digunakan untuk menganalisis dan membuat keputusan otomatis. Contohnya termasuk pengenalan wajah, analisis medis untuk memanfaatkan algoritma canggih untuk interpretasi data. Kita dalam contoh ada citra 8x8, di mana metrik pixel ini adalah misalkan contoh 8x8 berarti ada 64 elemen, di mana setiap elemen memproseskan nilai intensitas warna gunakan untuk memproses citra digital lebih lanjut. Kemudian ada prosesi simbol, di mana prosesi simbol menggambarkan seberapa sering nilai pixel tertentu muncul dalam citra. Ini yang menjadikan informasi penting sehingga kita bisa melakukan jika ada kemunculan yang sama, kita bisa kompresi sehingga bentuk analisa bentuk dari jumlah pixel ini bisa dikompresi sehingga kita bisa menghemat atau menurunkan pixel dengan tidak menghilangkan informasi yang sangat diperlukan. Yang sering kita gunakan ada 3 dalam proses kompresi. Yang pertama metode Huffman, di mana metode Huffman ini adalah teknik kompresi yang efisien untuk mengumpulkan frekuensi dengan menggunakan kode biner berdasarkan frekuensi simbol. Proses ini melibatkan penggunaan simbol yang lebih sering muncul dengan bit yang lebih pendek. Nanti di slide selanjutnya atau di presentasi selanjutnya saya akan coba membahas sedikit tentang bagaimana contoh yang akan kita bahas 8x8. Yang kedua yang sering digunakan adalah metode Shannon-Fano, di mana metode Shannon-Fano ini adalah teknik kompresi data yang menggunakan probabilitas simbol untuk menghasilkan kode biner, hampir sama dengan metode Huffman, juga sama menggunakan pohon dari suatu biner, tapi yang ini lebih simpel dalam pengkodeannya sehingga tidak terlalu rumit dalam menggunakan pohon kode binernya. Yang selanjutnya adalah metode run-line encoding, di mana run encoding ini adalah teknik kompresi yang data menyimpan data dalam satu pixel dengan menghitung jumlah repetisi setiap nilai sehingga mengurangi ukuran data dan mempermudah penyimpanan serta transmisi data. Tapi ada kelemahannya bahwa RLE ini ternyata terlalu ekstrim sehingga dapat menimbulkan atau kemungkinan data yang data penting terkompresi sehingga tidak dapat disampaikan. Saya akan coba berikan contoh ya, di mana saya mempunyai data citra 8x8 dengan 3 bit metrik. Ini nilai-nilainya, di mana kalau kita jumlahkan 8x8 total pixelnya ada 64. Kita coba probabilitasnya dengan angka 0 itu 7 kali, kemudian angka 7 itu 14 kali, di mana probabilitas yang ada munculnya bagaimana yang paling besar atau ada di 5 dan 7. Ada 2 jumlah yang sama dari probabilitas yang muncul. Dengan menggunakan kode Huffman, urutan simbol probabilitas berdasarkan terkecil ya, di mana 1 itu 00, kemudian 7 itu dengan 5 sama di 110 dan 111. Ini pohon atau bagaimana membuat suatu pohon di Mendelssohn dan Huffman.
Ini yang xenon ini tadi yang, pano, ini xenon, di mana, kalau di xenon, kalau di hukman itu dari terkecil, tapi kalau di xenon itu terbesar. Sehingga untuk 5 dan 7 itu di, kodenya 00 dan, yang 7 itu 0,1 karena urutannya kalau dari urutkan dari, nilai desimal itu 5 dan ke 7 dulu. Kemudian ini karena sama nilainya, kalau nilainya tidak sama kita bisa gunakan mana yang paling banyak. Tetapi karena ini angka 5 dan angka 7 itu, urutannya 5 dulu terus 7, meskipun kemunculannya sama, kita urutkan dari 5 kemudian 7, ya. Ada kemunculan yang, ketiga adalah 6, keempatnya 0, kemudian kelimanya itu 2, 4, 3, 1, ya. Dengan probabilitas itu kita harus pastikan probabilitas yang kita gunakan dalam perhitungan itu, mencapai nilai di 1. Kemudian kalau metode RLE itu lebih simpel karena pada baris pertama dan selanjutnya dari, kemunculan 5 itu ada 2 kali, 7 itu 3, 6, 3, 7 dan seterusnya, itu kemunculan bagaimana dia per, baris ya. Di sini kalau misalkan 5 2 7 3 6 3, 7-nya 2 kali, 6-nya 3 kali, kosongnya 1 kali, kemudian 5 dan seterusnya. Dia per baris, kemunculnya berapa, 5-nya 2 gitu kan, seperti itu. Itu dalam setiap, apa namanya, ini kalau misalkan ada 8 kali 8, 64, nanti kemunculannya ada berapa pasang. Sehingga memunculkan dalam sebuah, suatu metrik itu disederhanakan, itu tadi saya bilang ekstrim, jadi ada beberapa data yang hilang meskipun itu data yang penting. Itu mungkin yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mengikuti ujian akhir semester, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal perkuliahan sampai akhir ada manfaatnya. Eee, Kalau misalkan ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.